Tasya'wadah wa hiya khiffatul yad bil a'mali. Sihir adalah segala sesuatu yang dicapai dengan belajar dan melakukan sebab-sebab yang dapat mengantarkan seseorang pada hal tersebut. Dan itu nampak dari tangan orang-orang yang fasik atau yang kafir. Kasya'wadah, seperti halnya sya'wadah. Sya'wadah itu perbuatan para tidak normal ya. Pernah lihat film paranormal activity? Main jelangkung. Ya, kemudian apa namanya? Seperti undang-undang itu termasuk bagian dari sya'wadah itu. Ya. Sya'wadah di antara wahya khifatul yadi bil amal. Di antara sya'wadah itu adalah permainan kecepatan tangan. Mari jujur dalam keilmuan, membaca sesuai dengan ibarahnya. Walaupun memang sedang berkolaborasi dengan tukang sulap, setidaknya terbuka. Orang yang mempelajari ilmu kebal, kamu hantam penyihir, sementara pesulap yang nyata-nyata di situ disebut tukang sihir, kamu samar-samarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jangan lana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang baik. Baik dalam semua hal ya, dalam setiap saat. Amin, Allahumma amin. Setuju atau tidak setuju dengan konten saya doakan kalian semua untuk mendapatkan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Saya kasih tips kalau kamu menyimak YouTube ya. Kamu lihat orang ini ngapain. Kalau dia baca kitab, oh berarti baca kitab. Berarti sedang bicara tentang pendapat para ulama. Jangan kamu bantah dengan asumsi pribadi. Itu tidak tahu diri. Sama dengan orang nyata-nyata dia pakai senjata AK-47, kamu tantang-tantang, kamu pakai pistol air ya. Kadang jarang orang yang segila itu mau melayani kan begitu ya. Jadi kalau kamu melihat ada masalah dalam pembacaannya ya kritik, ada masalah dalam memahaminya kritik. Jangan kamu bantah dengan narasi menurut saya. Hello ya. Saya mengkritik Ustadz Faizar ini selalu pijakannya ilmiah. Minimal selalu tentang ilmu. Kemudian di cuplikan tadi itu ketika membaca Asy-Sya'wadah, menjelaskan tentang sihir, kemudian menyebut Asy-Sya'wadah, Ustadz ini menerjemahkan itu paranormal. Wah, ini lucu sekali. Untuk membuktikan kelucuannya, mari kita bandingkan dengan literasi keilmuan resmi tentang apa itu makna Sya'wadah. Yang pertama kita ambil dari kitab Kamus Bahasa Arab, yaitu Tajul Urush karya Imam Az-Zabidi. Ini ahli hadis sekaligus juga ahli bahasa. Dimana kalau orang membaca bahasa Arab lalu mencari maknanya, maka kitab ini rujukannya. Ya, selain juga ada Lisanul Arab. Sya'adah ya, atau Asy-Sya'wadah. Dari Sya'wadah itu dari asal kata Sya'adah ya. Ikut wazan fa'walah ditambah wawu menjadi Sya'wadah. Sya'wadah yusya'widhu sya'wadatan. Dari wazan fa'wala yufa'wilu fa'walatan. Ahmalahu al-Jauhari. Imam Jauhari tidak membahasnya ya. Wa qala Laisu, dan Abu Lais berkata, huwa khiffatun fil yadi wa makhariqa wa akhdin kasihri. Yuri asy-syai'ah bi ghairi ma alaihi asluhu fi ra'yil aini. Ya. Jadi sya'wadah itu adalah khiffatun fil yad, kecepatan tangan, dan juga wa makhariq dalam hal-hal yang luar biasa. Artinya kecepatan yang di luar kebiasaan. Wa akhdin dan juga kecepatan di dalam mengambil ya. Kasihri seperti sihir. Sihir itu ilusi ya. Sulap, ini sulap sangat sulap. Makanya dalam buku ya, ketika membahas sihir, yang disebut pertama adalah kasya'wadah, seperti sulap ya. Apa itu? Yuri, yang mempertontonkan asyai'ah sesuatu bi ghairi ma alaihi asluhu, atas tidak sesuai aslinya. Artinya tipu daya ya. Bagaimana juga dijelaskan ta'rifnya Abu Bakar Ar-Razi, sihir itu adalah yaitu at-tamwih wal khoda ya. Tipu daya atau ilusi di mana mempertontonkan sesuatu tidak sesuai dengan aslinya ya. Kemudian di situ fi ra'yil ain, dalam pandangan mata ya. Ini seperti yang dilakukan juga oleh penyihir-penyihirnya Firaun ya. Mereka ketika melempar tongkat dan tali menjadi ular itu hanya dalam pandangan mata saja, aslinya bukan seperti itu. Wa fi kalami ba'dihim, dan menurut pendapat ulama yang lain, huwa taswirul batili fi suratil haqqi, dia memperformankan sesuatu yang salah ya, atau keburukan lah, atau sesuatu yang tidak benar tetapi seolah-olah benar. Memindahkan uang dari tangan kiri ke tangan kanan, seolah-olah uang itu hilang dengan sendirinya sekejap mata, padahal dia memindahkan, cuma kita tidak lihat. Nah, itu namanya sulap ya. Kemudian di situ juga wahwa musya'widun bi kasril wawi. Nah, orang yang melakukan itu disebut juga musya'widun. Bisa juga wa musya'wadun bi fathihah. Jadi mau pakai musya'widun, musya'wadun sama. Asy-sya'wadah ya. Asyur'ah ya. As-sur'ah pakai sin ya. Sya'wadah itu adalah kecepatan ya. Ini satu bahasa juga. Kemudian wakilah bahkan dikatakan atau ada pendapat huwa al-khiffatu fi kulli umurin. Pokoknya kalau sudah cepat, ekstra cepat dalam hal apapun maka disebutnya sya'wadah ya. Biar kita sambil belajar baca kitab ya. Kemudian di situ wa minhu, dan termasuk dari sya'wadah itu asy-sya'wadhi ya.
Jadi dikenal ada istilah syakwadhi. Syakwadhi ini macam sebutan untuk seseorang ya, sama dengan kamu disebut ustadz, kamu disebut tukang parkir. Ada orang disebut syakwadhi. Apa itu? Rasulul Umaroi, yaitu utusan para raja ya, para penguasa atau para raja lah, atau bos-bos lah ya. Alal baridi untuk mengantarkan surat ya. Fi muhimmatihim, di mana surat-surat itu yang penting-penting. Artinya, kadang-kadang kerajaan itu punya delegasi seseorang yang memang mengantarkan pesan atau surat yang sangat penting ya, sehingga mereka melaksanakan itu dengan cepat. Summiya bihi, dinamakan dengan asyahwadi itu lisur atihi, karena dia sangat cepat ya. Jadi bukan hanya sulap, ada orang yang bekerjanya itu memang dibutuhkan untuk cepat, seperti orang yang mengantarkan surat-surat yang urgens ya, tidak boleh pakai JNE atau apa yang lambat, harus diantar oleh utusan-utusan tertentu, itu juga sya'wadi. Ya kereta juga, kalau kereta cepat ya, mungkin seperti itu ya, namanya sya'wadi. Jadi ini tentang kecepatan ya. Makanya ketika Bung Yah menyebut khifatul yad bil a'mal, itu sudah secara bahasa dan secara istilah sudah dipakai di situ. Yaitu orang yang tangannya cepat dalam melakukan sesuatu, dan kaitannya dengan sihir berarti itu sulap begitu. Dalam kamus Lisanul Arab juga sama seperti itu ya, karena ulama ahli bahasa itu Ibnu Mandur dan juga Az-Zabidi ini ya saling menukil ya satu sama lain. Sekarang kalau kita membicarakan sesuatu, kalau cuma tahu secara bahasa, tidak tahu secara istilah, itu akan tidak fix ya, karena tasawur itu atau menggambarkan mabhus, sesuatu yang harus akan dibahas, itu sangat penting. Al-kholal fit tasawur kholalun fil hukmi, itu kaidahnya. Kalau kamu salah memahami sesuatu secara dasar, nanti kamu akan salah ketika ingin mengisbat atau menetapkan sebuah hukum ya. Ya itu kasusnya, ini sulap kok dibawa ke paranormal yang panggil jalangkung ya. Sekarang masuk kepada pengertian secara istilah. Karena ini adalah masalah hukum, maka bukannya kita fikih ya. Qauluhu wasya'badah ya. Jadi ada sya'wadah, ada sya'badah, itu sama. Nah kalau kamu tidak percaya, saya ada buktinya kalau itu sama ya. Entah secara kamus atau secara dalam fikih, kadang menggunakan sya'wadah, kadang menggunakan sya'badah. Itu mesti artinya sama. Wahiyah, nah ini kitabnya Al-Ghuror Al-Bahiyah. Jadi Wahiyah dan seterusnya itu tulisannya Imam Zakaria Yahya Al-Ansori. Sementara Asy-Sya'badah itu tulisan kitab Al-Bahjah Al-Wardiyah yang disyarah ya. Hiya, Sya'badah itu idharul umuri al-ajibati, menampakkan hal-hal yang amazing ya, yang kita anggap luar biasa, biwasitoti tartibi alatin handasiyatin, dengan menggunakan alat-alat yang memang untuk rekayasa ya. Jadi tidak real ya, semuanya sulap, semuanya tipu-tipu ya. Wahiffatil yad, atau biwasitoti hiffatil yad. Jadi menampilkan keajaiban-keajaiban dengan cara kecepatan tangan. Sulap banget ya. Ya Marcel itulah, nggak jauh-jauh ya. Atau al-isti'anati bi khawasi al-adawiyah. Nah, ini agak masuk-masuk Kang Udin ya. Atau menggunakan khawasi al-adawiyah wal ahjar, ramuan-ramuan atau obat-obat tertentu atau batu-batu tertentu. Kalau sekarang mungkin cairan kimia lah begitu ya. Jadi seperti kris petir itu masuknya kepada alat handasiyah, alat-alat rekayasa. Kalau cairan-cairan kimia, minyak yang dioles-oles keluar api, itu juga masuk kepada al-khawas al-adawiyah. Kalau batu yang di piring yang bergerak-gerak itu masuk kepada al-ahjar. Ini sudah ada Pak sejak zaman dulu gitu. Artinya keajaiban-keajaiban di mana itu muncul dari tipu daya saja. Kenapa disebut tipu daya? Karena kita anggap itu beneran, padahal itu sesuatu yang tidak benar gitu. Artinya kita kok itu tangan kok bisa keluar air, kok bisa keluar asap. Oh, ternyata ada minyaknya. Kita tidak tahu. Ini batu kok bisa gerak-gerak. Oh, ternyata batunya batu tertentu. Kita tidak tahu ya. Itu namanya kita terkelabu, itu namanya tamwih ya, al-khoda, pengelabuan atau ilusi ya, itulah ya namanya dengan asya'wadah ya. Kemudian wa fit tahrimi, ini khabar muqaddam ya. Dan di dalam status berhukum haram atau di dalam keharamannya, in lam yatarattab 'alaiha mafsadatun ya, apabila tidak muncul darinya sebuah mafsadah. Ya mafsadah ini banyak, kerusakan ya, kerugian, orang tertipu jadi beli padahal itu bohong ya dan sebagainya. Ini ada khilafun, jadi mubtada muakhornya ya, ada perbedaan pendapat ulama ya. Jadi tidak mutlak haram, Marcel itu tidak mutlak haram ya. Karena di situ bahasanya khilafun, ada perbedaan pendapat ya. Jadi begini kalau kita membahas tentang hukum sesuatu, tidak lalu ngegas, melintir kitab ulama, lalu kita bernarasi menurut saya, tafsiran saya. Itu ya, asya'wadah. Kalau dalam Bung Yah sendiri dijelaskan, wahiyah hiffatul yadi bil a'mal, kecepatan tangan untuk melakukan sesuatu. Artinya sulap. Kenapa bisa diartikan itu orang panggil-panggil jalangkung? Kemudian asya'wadah wahiyah khiffatul yad bil a'mal. Kenapa lalu diartikan dan sebagian dari sya'wadah adalah kecepatan tangan?
Kecepatan tangan bukan sebagian, Pak. Itu bagian intinya. Orang kalimatnya asya'wada wahiyah. Hiya itu kembali ke mana? Kembali ke sya'wada. Dan adapun sya'wada itu apa? Hifatul yad adalah kecepatan tangan. Kalaupun misalnya ada min di situ mesti min lil bayan. Itu tidak ada minnya bahkan. Kenapa bisa diartikan kecepatan tangan sebagian saja dari sya'wada? Padahal itu substansi dari sya'wada. Jadi gitu ya, itu sulap namanya ya. Sulap ya. Sulap. Kenapa dibacanya bukan sulap? Itu loh. Apa karena ada kedekatan dengan pesulap? Ini kan pertanyaan, bukan pernyataan. Apakah karena sedang berkompromi atau bekerja sama dengan seorang pesulap sehingga kita boleh ketika mengecam atau membabkan sulap kepada sihir lalu disamarkan? Ya, ini kan pertanyaan. Jujurlah padaku ya, harus jujur, jujur ya, jujur. Kadang-kadang orang salah itu bukan karena bodoh, tapi karena memang bohong atau mengelabui. Ya berarti main sulap gitu ya. Main sulap untuk memanipulasi makna sulap menjadi bukan sulap. Karena sedang berkolaborasi dengan pesulap. Ini masalah ya, masalah. Saya tidak mau bilang sulap haram ya, mukhtalaf ya, masih ada ikhtilaf. Kalau tidak ada doror, di situ tidak mencelakakan orang, masih khilaf ya. Tidak haram ya, kalau mencelakakan jelas haram. Mari kita itu jujur dalam keilmuan, jujur ya, membaca sesuai dengan ibarahnya ya. Maka walaupun memang sedang berkolaborasi dengan tukang sulap, kan ada di situ ikhtilaf. Ya sulap tidak semua haram, setidaknya terbuka. Jangan yang masih samar-samar ini menghantam orang yang mempelajari ilmu kebal padahal orangnya soleh, kamu hantam penyihir ya. Sementara pesulap yang nyata-nyata di situ disebut tukang sihir atau disebut dari bahasan sihir, kamu samar-samarkan. Nah, ini persoalan Pak ya, persoalan ya. Memang benar kata falsafah itu ya, musuh dari musuhku ya kawanku gitu. Jadi kalau kamu berselisih dengan orang itu, saya berselisih dengan orang itu, kita berkompromi. Itu terbukti bahkan dulu sejarah Nabi juga begitu ya. Saking mau memerangi Nabi, maka ada Al-Ahzab. Al-Ahzab itu multi partai ya. Kelompok-kelompok yang awalnya bermusuhan karena ingin menyerang musuhnya sama, yaitu Nabi dan sahabat-sahabatnya, maka mereka itu hilangkan permusuhannya lalu bersatu. Disebutlah Al-Ahzab ya, hizbun, tentara-tentara yang berkompromi ya. Saya tidak bilang mereka seperti itu ya, walaupun polanya sama ya. Artinya ada kesamaan apa yang diperangi, lalu ada koloni, lalu ada kompromi. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.